Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara menginstal file Python dan juga Visual Studio Code. Kalau minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah pengenalan dasar ya mengenai dasar pemrograman seperti kenapa kita harus belajar programming gitu ya. Saya juga menyinggung beberapa teknologi yang saat ini berkembang secara pesat seperti komputer, dan juga saya juga menyinggung mengenai era society 5.0 saat ini yang memang dimana peran manusia digantikan oleh teknologi. Mau tidak mau kita harus belajar teknologi ya. Nyambung juga kenapa kita harus belajar programming ya, karena ke depan kita harus menaklukkan teknologi ataupun perkembangan yang saat ini cukup pesat. Di minggu lalu saya juga membahas mengenai pengenalan dasar dari Python juga ya, perbandingan sedikit Python dengan bahasa pemrograman lainnya. Ada sedikit perbandingan sintaks juga ya antara bahasa C, Java dan juga Python. Oke, itu di minggu lalu ya. Jadi minggu ini saya sedikit mau memberikan bagaimana cara untuk menginstal Python dan juga tools yang akan kita gunakan, yaitu Visual Studio Code. Oke, untuk pertama kalinya kita mau download dulu ya Python. Jadi diharapkan komputer kalian ataupun laptop kalian sudah terhubung dengan internet, jadi bisa kita download filenya. Jika sudah terhubung dengan internet ataupun jaringan ya WiFi, kita langsung pergi saja ke browser kalian yang sudah kalian persiapkan. Kalau memang sudah, langsung saja kita mencari website resmi dari Python tersebut ya. Ketikkan saja langsung Python. Oke. Python ya. Oke. Nah, pilih website resminya adalah python.org ini ya. Klik kanan, kita buka langsung webnya. Setelah dibuka, tampilan website resmi dari Python seperti ini teman-teman. Jadi kita file Pythonnya kita langsung download dari website resminya, yaitu Python ya. Setelah itu di sini ada fitur download ya. Kita pilih saja download. Nah, di sini Python sudah update di versi 3.9 ya. Jadi teman-teman bisa mengambil versi yang terbaru di versi 3.9 ini. Nah, untuk kalian pengguna Windows 7 ya, itu kemarin saya baca artikelnya 3.7 sudah tidak bisa lagi ya. Jadi minimal Windows 8 ke atas. Untuk versi 3.9 ini Python rilis terakhir di tahun 2020, tahun lalu bulan 10 tanggal 5 ya. Ini bisa kalian cek di website resminya. Terus langsung saja kita download ya. Jadi tinggal klik saja di sini button dari download Python versi 3.9. Oke, di sini saya menggunakan sistem operasi Windows ya. Jadi kalau kalian pengguna Mac, nanti bisa cari di sini untuk versi-versi dari sistem operasi Mac gitu ya. Ini Windows, langsung saja klik di sini. Oke, karena saya sudah mendownload file dari Python, jadi saya tidak perlu simpan berkas. Kalau bagi kalian yang belum, tinggal klik simpan berkas saja. Oke, tinggal diklik. Oke, kita tunggu progres dari downloadnya. Oke, kalau sudah, dia akan tersimpan di download ya. Ini saya sudah letakkan di desktop saya. Hasilnya seperti ini. Oke, enter ya. Oke, bagi yang sudah download ya, tinggal kita jalankan, kita coba install Python versi 3.9. Oke, tinggal klik kanan, kita install. Seperti biasa, install. Oke, kita yeskan saja.
Oke, di sini ada dua pilihan ya, bisa dilihat ada install now dan juga custom ya, custom install. Jadi nanti kita pilih install now. Di sini juga ada checkbox, ada install dan juga add Python 3.9 to pad. Nah, di sini mungkin kalau kita nanti mau menjalankan by cmd atau command prompt, ya kalau kita centang berarti bisa menggunakan cmd. Jadi kita centang saja add Python 3.9 to pad ya. Lalu kita install sekarang. Oke, sedikit informasi juga di sini saya tipe dari spek laptopnya itu adalah 64 bit. Jadi kalau kalian pengguna 32 bit, kembali lagi ke websitenya tadi untuk melihat spek dan juga menyesuaikan dari laptopnya kalian. Nah, pertanyaannya gimana untuk melihat tipe spek dari laptop ataupun komputer kalian? Mungkin kalian bisa pergi ke explore ya, sini atau oke. Nah, di sini ada this PC ya, tinggal diklik kanan properties. Nah, oke, di sini baru muncul informasi sistem dari laptop kalian atau juga komputer kalian. Nah, di sini saya menggunakan sistem tipe 64 bit ya. Nah, jadi kalian bisa terlebih dahulu sebelum mendownload file Python tadi melihat tipe spek dari laptop ataupun PC yang kalian gunakan. Kalau memang 64 bit berarti pilih file yang tadi yang sudah tertera di website resmi Python, atau kalau mau 32 bit berarti harus scroll ke bawah mencari spek menyesuaikan dari tipe laptop ataupun PC kalian. Oke, itu caranya. Oke, sepertinya sudah diinstal ya. Oke, kalau sudah tinggal close saja. Oke, kalau sudah, kita sekarang mengecek apakah Python tadi sudah terinstall di laptop ataupun PC komputer kalian. Caranya adalah pergi ke cmd. Ke cmd tinggal kalian bisa searching di sini ya. Ketikkan saja cmd. Nah, ini dia command prompt, atau bisa juga kita klik di keyboard kalian itu Windows, ada logo Windows dan juga R bersamaan ya. Nah, seperti ini. Tinggal oke kan. Nah, ini tampilan command prompt, atau juga caranya bisa di searching ya, cmd. Oke, diklik saja. Nah, muncul seperti ini. Oke, di setiap laptop, PC ataupun komputer kalian berbeda-beda ya nama dari laptopnya. Kalau saya di sini dengan nama Marcom gitu ya. Kalau kalian mungkin pengguna laptop, nama laptopnya Asus atau Acer gitu ya. Oke, caranya adalah tinggal diklik saja, ketikkan Python minus atau strip 2 kali version, tinggal enter. Oke, kalau sudah ya, ketika enter maka tampilannya akan seperti ini, muncul Python 3.9.7. Nah, berarti itu sudah terinstall di PC, laptop ataupun komputer yang kalian punya, berarti sudah. Tapi kalau belum berarti kemungkinan besar Pythonnya belum terinstall. Oke, jadi bisa dicek dulu seperti ini, buka command prompt, ketikkan Python strip 2 kali atau minus version ya. Berarti ketika sudah diklik enter akan muncul Python 3.9, berarti sudah terinstall. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan menginstal toolsnya ya. Tadi ada Python ya, bahasa pemrograman yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Nah, jadi saat ini kita menggunakan tools Visual Studio Code ya, yang dimana ini juga sebagai software ataupun tools yang akan kita implementasikan dari bahasa pemrograman yang sudah kita install tadi. Oke, kalau sudah ini tinggal kita close saja Pythonnya tadi. Nah, sekarang kita pergi ke Visual Studio Code. Kembali kita mencari website resminya ya. Jadi kita ambil dari website resminya. Oke, di sini sudah ada website resminya ya, visualstudiocode.com ya, tinggal dibuka saja.
Oke, di sini sudah menampilkan download for Windows gitu ya. Jadi kalian bisa, pengguna Windows tinggal klik saja seperti ini, maka kalian akan mendapatkan file dari web resminya Visual Studio Code. Tapi kalau memang kalian pengguna Mac, ya di sini ada, bisa ambil dari sini, atau pengguna Linux dengan tipe 64 bit bisa ambil dari sini juga. Nah, jadi karena saya pengguna Windows ya, saya download by Windows saja. Oke, ditunggu sebentar. Nah, sama halnya seperti Python tadi, dia memberikan pertanyaan apakah ingin menyimpan berkas ini atau mendownload gitu ya, atau mengunduh. Kalau memang mau ngunduh berarti simpan berkas. Karena saya sudah mendownload berarti saya tidak perlu lagi. Oke, tinggal teman-teman bisa simpan berkas, klik ya. Oke. Kalau sudah di-download maka hasilnya sama seperti ini ya. Sudah ada di sini. Ini sengaja saya letakkan di desktop biar enak mencarinya. Mungkin kalau sudah kalian yang sudah download, kemungkinan besar adanya di download gitu ya. Cari aja di sini. Oke, kalau sudah tinggal kita install ya Visual Studio Code-nya, tinggal diklik 2 kali atau klik kanan. Oke, kita coba install. Kita klik yes. Oke, kan saja. Oke, di sini informasi mengenai lisensi ya. Tinggal kita accept-kan saja. Accept the agreement ya. Oke, next. Nah, di sini direktorinya biasanya simpannya di direktori C gitu ya. Ini di next-kan saja. Oke, kita yes-kan saja, namanya Visual Studio Code. Oke, next. Nah, di sini ada checkbox lagi, create a desktop icon. Berarti kalau kita klik di sini, nanti Visual Studio Code-nya akan tampil di desktop kalian gitu ya, seperti halnya aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Oke, terus ada add open with code ya. Berarti ini kita centang saja. Jadi ketika nanti sudah ada beberapa file yang sudah kalian simpan di Visual Studio Code, itu bisa klik kanan, open with dalam bentuk apa gitu ya. Nah, itu bisa. Oke, di sini juga ada add to pad. Ya, ini juga untuk menjalankan dari command prompt tadi ya. Oke, tinggal kita next-kan saja, lalu install. Oke, sama halnya juga menyesuaikan dari spek kalian, apakah 64 bit atau 32 bit. Sama halnya tadi di website resminya, tinggal cari saja untuk pengguna 32 bit kalau memang kalian menggunakan laptop tipe 32 bit ya. Saya menggunakan 64 bit, sorry. Oke, kalau sudah tinggal finish, dia langsung kebuka ya Visual Studio Code-nya karena kita centang. Oke, kita tunggu untuk proses pembukaan dari aplikasi Visual Studio Code. Oke, Visual Studio Code-nya sudah terinstall di laptop dan juga komputer kalian. Jadi tampilan menu utamanya seperti ini ya. Nah, terus selanjutnya kita akan melakukan instalasi Python di Visual Studio Code. Jadi ada pluginnya gitu ya, ada pluginnya di Visual Studio Code untuk bahasa pemrograman Python. Jadi ini tinggal di close saja. Nah, mungkin pertama kali kita mau buat folder dulu ya. Kita mau buat folder untuk menyimpan file-file Python yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ini ya. Yang pertama mungkin di sini ada create untuk membuat explore ya. Klik saja di sini. Nah, di sini ada open folder ya, tinggal diklik saja open folder. Oke. Agar lebih enak dicari ya ketika nanti sudah banyak sekali beberapa file-file yang sudah kita buat.
selama pembelajaran ini saya letakkan, saya buatnya di directory D saja agar lebih enak dicari ya. Di sini saya buat satu folder namanya Python misalnya. Oke. Nah, di dalam folder Python saya buat lagi folder lagi, misalnya belajar Python deh, belajar Python. Oke, kalau sudah select folder. Oke. Oke, kalau sudah tampilannya akan seperti ini ya, bisa dilihat ini ada folder belajar Python ya di dalam folder Python yang ada di directory D tadi ya. Ini kita tinggal close saja. Nah, saat ini kita mau membuat sebuah menginstal sebuah Python, plugin Python yang ada di Visual Studio Code. Caranya seperti apa? Kalau saya seperti ini saja, kita langsung membuat sebuah file Python ya. Klik saja di sini, create ya, klik aja di sini new file. Saya beri nama misalnya main, kecil saja, main.py, yaitu Python gitu ya. Kalau sudah enter. Oke. Nah, di sini ya nanti ada keluar extensionnya. Bentar ya, ini masih loading. Oke, kalau tidak keluar, mungkin teman-teman di laptop atau komputernya di sini ada keluar pesan di sini ya, apakah mau menginstal Python atau tidak. Kalau tidak keluar berarti teman-teman bisa pergi ke sini atau pergi saja ke sini extension ya di sini. Nah, kita tinggal ketikkan saja di sini Python gitu ya. Di sini ada beberapa, sepertinya saya sudah menginstal Python ya. Python. Oke. Nah, saya sudah menginstal Python ya di Visual Studio Code. Jadi teman-teman bisa bisa nggak nih saya uninstall dulu, nanti saya install. Oke, saya coba uninstall dulu. Nah, tampilan pertama mungkin kalian seperti ini, semuanya sama ya. Di sini ada ketika kita klik extension ya, keluar Python di sini ada tanda bintang, berarti ini yang rekomendasi gitu ya. Berarti pilih yang ini saja, Python, dan klik install. Nah, sekarang kita menginstal Pythonnya di Visual Studio Code. Nah, pilih install. Oke. Nah, saat ini sedang install. Oke, sudah diinstal. Jadi sambil menunggu. Nah, di sini ada aktifkan workspace. Saya coba aktifkan workspace-nya. Continue. Oke, sudah. Nah, di sini Python saya sudah terinstall di Visual Studio Code, berarti semuanya sudah terinstall. Jadi kita coba dulu apakah sudah bisa dijalankan atau tidak. Bagi yang teman-teman belum bisa, coba diulang lagi dari awal ya. Baru nanti masuk lagi ke Visual Studio Code, atau di restart dulu Visual Studio Code-nya, masuk lagi. Nanti kita buat satu folder lagi main.py dan juga masuk ke extension, cari Python. Oke, kalau sudah ini tinggal di close saja. Oke, ini masih di extension, kita balik lagi ke Explorer. Nah, di sini. Nah, sekarang kita coba jalankan dari Python ya, bisa nggak ya? Coba print misalnya hello world. Hello world gitu ya, hello world. Oke, kalau sudah, nah untuk menjalankannya sangat gampang ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sisi sebelah kanan pojok atas itu ada gambar running. Nah, teman-teman bisa klik di sini running, atau bisa juga klik kanan ya, pilih yang run Python file in terminal. Nah, di sini saya coba satu-satu dulu, misalnya di sini, klik di sini. Oke.
Oke, berarti ini bisa ya, tandanya sudah bisa nih. Ketika saya pengen buat hello world gitu ya, di sini muncul hello world di sini. Oke. Oke. Saya coba juga misalnya di sini saya coba pindahkan deh apa namanya terminalnya ke arah kanan jadi biar lebih enak untuk dilihat. Klik kanan ya, klik kanan terus move panel right. Nah, di sini. Jadi lebih enak ya satu sisi untuk melihat dari hasil running Python ya. Oke. Misalnya saya close di sini. Misalnya saya tambah lagi di sini print selamat datang dunia gitu ya. Apa kabar misalnya? Apa kabar? Kabar. Apa kabar? Nah, jadi tadi teman-teman bisa klik di sisi pojok kanan atas untuk ngerunningnya atau klik kanan run Python file in terminal. Nah, kita coba karena tadi sudah coba yang sisi kanan, sekarang kita coba klik kanan untuk menjalankan run file in terminal. Coba. Oke, hasilnya seperti ini ya. Berarti ini sudah terinstall di Visual Studio Code-nya, juga sudah terinstall di laptop kalian ya. Berarti artinya ini sudah bisa. Ada hello world, apa kabar gitu ya. Nah, kalau kalian pengen menghapus terminal seperti ini, kemungkinan kan kalau kita nanti ngodingnya banyak, jadi nanti hasilnya di sini akan banyak ya. Nah, kalau di bahasa C itu clear screen ya, cukup panjang. Tapi kalau di Python cukup kalian ketikkan saja CLS, enter. Nah, maka dia akan clear, hapus semuanya. Nah, jadi cukup singkat ya kalau dari Python. Oke. Kalau sudah kalian bisa coba dulu di laptop ataupun PC kalian ya untuk mencoba dari menjalankan dari hello world dan juga apa kabar. Oke, bagi yang sudah mencoba apakah bisa atau tidak gitu ya, berarti kita melanjutkan lagi. Di sini saya coba untuk men-setting dari Visual Studio Code ya, apakah kemungkinan gitu ya, mungkin saja kalian melihat dari sisi sebelah kiri ini ya, dari explore ini kayaknya kecil banget gitu ya, pengen dibesarkan size-nya agar tidak terlalu kecil untuk dilihat, atau terminalnya mungkin terlalu kecil juga ya, pengen dibesarkan. Nah, itu bisa ya kita setting di aturan settingannya, atau mau dikasih tema gitu ya, atau kita mau kasih icon-icon yang menarik di explore-nya. Nah, itu bisa. Oke, caranya mungkin di sini saya akan kasih beberapa settingan ya di Visual Studio Code-nya, mungkin kalian bisa ikutkan juga. Nah, di belajar Python ini saya buat satu folder lagi, dengan nama misalnya dot atau titik vc code ya, vc code. Oke, tinggal enter. Oke, kalau sudah tinggal saya buat satu file ya, namanya di VC Code tadi ya, bukan di belajar Python, tapi saya buat folder lagi di belajar Python namanya VC Code, titik VC Code gitu ya. Oke, terus saya buat namanya settings, titik JSON ya, JSON. Oke, kalau sudah. Nah, di sini kita akan membuat sedikit settingan untuk merubah khususnya font gitu ya, besar kecilnya penulisan, terus tema, terus apalagi icon-icon ya yang berhubungan juga dengan extensionnya nanti. Nah, mungkin saya mau rubah ini nih, bagian sisi sebelah kiri ini mungkin terlalu kecil. Saya mau naikin size-nya gitu ya. Teman-teman bisa
extension dari buka tutup kurung dulu ya. Oke, misalnya adalah langsung saja saya klik di sini zoom. Nah, ini baru bisa nih. Window titik zoom level di sini. Nah, untuk standarnya memang ini standarnya adalah ukurannya 0 gitu ya. Kalau saya coba jadikan 1 di sini, saya ganti 1. Itu saya ganti 1, terus saya save. Nah, maka akan besar gitu ya. Tulisannya akan besar di ada perubahan gitu ya. Nah, ini akan jadi besar. Terminalnya juga sama ya, belum ya, karena ini bawaannya besar makanya ini agak besar ya. Ini kita tarik dulu. Oh, ini kayaknya udah pas nih sampai sini. Oke, kalau memang kalian pengen memperbesar tulisan dari terminal ya, kita cari yang font size, yang font size mana font size. Oke, ini. Nah, standarnya dia adalah 14 gitu ya, standarnya dia ada 14. Nah, kita coba ganti misalnya jadi 15 atau 17 deh. Sorry, 17. Oke, kita save. Nah, jadi besar seperti ini ya. Atau kebesaran pengen kita kecilkan lagi, atau 15 saja. Nah, seperti ini. Ini untuk settingannya ada di setting JSON ya. Nah, sekarang kita mau ganti tema deh. Kita coba ganti tema. Kalau untuk ganti tema kita coba ke extension dulu, kita install pluginnya ya. Kita install pluginnya. Namanya kita cari dulu, ini tadi sudah kita ganti jadi misalnya tema notif gitu ya. Nah, ini dia notice. Ini tinggal kalian klik install saja. Nah, di sini dia akan melakukan install. Oke, untuk select color theme-nya kalian bisa default kan saja, pilih default ya, nanti baru kita bisa setting secara manual. Oke, kalau sudah kita tutup ya, ini sudah kita install, kita tutup saja, kita pergi ke setting lagi ya, tinggal kita di sini color theme ya, color theme ini dia. Oke, kita pilih yang misalnya warna apa nih, notice minimus ya. Oke, langsung kita set coba. Nah, keren ya. Jadi ada perbedaan antara sintaks satu dengan sintaks yang lainnya ya. Oke, kalau sudah, terakhir mungkin icon biar bagus. Kembali lagi kita cari di extension ya, di sini pilih VC code. Nah, ini dia VC code icon ya. Ini kalau pengennya kita nanti di icon di samping ini pengen bagus, menarik, nah, kita bisa klik install di sini untuk iconnya ya. Oke, kita pilih yang ini aja, Visual Studio Code ya untuk icon. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke Explorer ya. Ini tinggal dihapus saja, tinggal kita klikkan di sini icon themes ya, icon themes. Nah, di sini ya. Oke, nah kita pilih yang tadi yang sudah kita download, yaitu VC Code icon ya. Kalau sudah di save, nah dia akan tampil seperti ini. Oke, jauh lebih menarik, jauh lebih bagus tampilannya untuk ada icon dari settingan gitu ya, dari ruang kerja kita, yaitu main PY tadi atau ini Python ya. Jadi ada perubahan yang bagus sekali. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di sini di pertemuan kali ini untuk menginstal dan juga
memberikan settingan-settingan ataupun memberikan contoh menjalankan dari apa yang sudah kita coba di pertemuan kali ini. Oke, untuk bukti penginstalan ataupun tugas di pertemuan kali ini, kalian bisa buat seperti ini saja ya. Print nama. Oke, kalian masukin nama kalian, tuliskan nama kalian, terus ya name kalian di sini ya, name. Oke, tinggal kalian bisa buat di sini sebagai bukti hari ini sudah mengikuti video pembelajaran dan juga sudah mengikuti pertemuan hari ini, sudah menginstal Python, sudah menginstal Visual Studio Code. Nah, kalian bisa tuliskan nama kalian di sini, name kalian di sini ya, tinggal di screenshot, kalian tinggal masukin di dalam Word misalnya, dan akhirnya kalian upload di Classroom yang sudah saya sediakan. Oke, misal contohnya di sini namanya misalnya Budi gitu ya. Budi dengan name 11223344 misalnya. Ya udah, tinggal jalankan. Oke, muncul seperti ini. Ya, berarti ini sudah benar, sudah bisa. Ya udah, di screenshot, masukin ke Word, terus upload di Classroom ya. Oke, itu saja dari saya pertemuan hari ini. Bagi yang sudah, silahkan dilakukan tugasnya. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya.